Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam renungan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 9 ayat 35-38. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya menerangi hati kami, memimpin pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan, dan oleh firman-Mu iman kami diteguhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat 35-38, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, judul renungan kita adalah Belas Kasihan Kristus. Belas kasihan bisa disebut sebagai kemurahan, rahmat, kasih setia. Dalam bahasa Yunani disebut dengan sphagizomai, atau disebut dengan istilah compassion dalam bahasa Inggris, yang berarti kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain, sehingga dapat melihat orang lain dengan mata kita, dapat memikirkan dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan kata lain, ada simpati dan empati. Belas kasihan muncul dari hati yang paling dalam, yang kemudian diekspresikan keluar. Perikop bacaan kita berbicara tentang Kristus yang penuh belas kasihan karena melihat manusia yang berdosa, yang sudah tersesat menuju kebinasaan. Di dalam ayat yang ke-36. Dan karena itu, ia pergi mencari dan melayani mereka dengan kasih yang tulus. Inilah belas kasihan ilahi. Kristus datang ke dunia untuk menyatakan belas kasihannya agar manusia dipulihkan dan kemudian menjadi alat pemulihan. Pertanyaannya, bagaimana belas kasihan Kristus dinyatakan? Pertama, ia berbelas kasihan kepada semua orang secara lintas budaya atau geografis. Disebutkan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dalam ayat 35, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Perhatikan bahwa Kristus tidak mengutamakan kota dan mengabaikan desa, ataupun sebaliknya. Dalam realitas sekarang ini, banyak orang hanya peduli kepada komunitasnya sendiri. Ada juga yang hanya mau di kota. Lalu ada yang berkata, saya tidak terpanggil ke kampung atau ke suku terasing. Bagaimana dengan saudara? Yang kedua, ia berbelas kasihan secara holistik. Artinya bahwa dalam pelayanan, Yesus bukan hanya berdoa dan mengadakan mujizat kesembuhan, memberi makan, menghibur yang sedih. Itu juga penting, akan tetapi memberitakan Injil Kerajaan Surga merupakan hal yang terpenting agar manusia tidak binasa. Inilah yang disebut sebagai pelayanan yang bersifat holistik, pelayanan yang menyeluruh, yakni secara jasmani maupun rohani. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, atau dia merasa sangat kasihan sekali kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam ayat 36, lelah berarti bahwa mereka hidup di dalam kesusahan, dalam kekhawatiran, dalam kebingungan dan penderitaan. Terlantar berarti mereka tersebar, tidak berdaya, sama seperti orang yang terluka, atau seperti orang yang mabuk tergeletak, yang sungguh membutuhkan pertolongan orang lain. Saudara, di sekitar kita banyak orang yang terlantar, yang membutuhkan pertolongan, baik secara fisik, atau secara materi, maupun secara rohani. Pertanyaannya, apakah saudara peduli? Yang ketiga, ia berbelas kasihan tanpa batas. Bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan
Dari dahulu, sekarang, tapi juga sampai selamanya. Yesus melihat pentingnya pelayanan, bukan hanya pada masa waktu dia ada di dunia, tetapi dia juga terus menyatakan pelayanan harus dikerjakan sampai dia kembali lagi pada kedatangan yang kedua. Yesus memberi kiasan, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Tuaian menunjuk kepada orang banyak itu. Tuaian banyak, siapa yang akan menuai? Masih dibutuhkan banyak pekerja untuk tuaian itu. Tuaian itu adalah milik Tuhan dan kita hanya pekerja. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Gereja perlu berdoa dan siap bekerja untuk tuaian itu. Pelayanan bukan hanya sesaat, tapi berkesinambungan. Maka dibutuhkan adanya kerjasama dan keterlibatan banyak orang dari generasi ke generasi, agar semua dapat berjalan tanpa henti sampai dia datang kembali. Pertanyaannya, apakah saudara mau terlibat? Jika saudara sudah mengalami belas kasihan Kristus, apakah kita juga memiliki belas kasihan terhadap mereka yang terlantar atau terhilang? Apa yang akan saudara lakukan agar mereka tidak binasa dalam kekekalan? Adakah faktor yang menghalangi saudara untuk menjangkau mereka? Saudara, gereja harus memiliki belas kasihan seperti Yesus Kristus. Gereja harus peduli kepada sesama yang menderita. Kita harus mengingat bahwa kita adalah utusan Kristus di dalam dunia. Untuk apa? Untuk meneruskan misinya. Menjangkau yang belum terjangkau. Mengasihi mereka yang belum terkasihi. Memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Penyelamat. Kita harus terlibat aktif. Menyatakan kepedulian atau belas kasihan. Baik melalui doa, dana, maupun daya. Dalam masa COVID ini, coba kita pikirkan satu hal. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang menderita? Mari kita memohon agar kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjalankan peran kita masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengingat dan menerapkan dalam hidup tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.